Yang akan kita pelajari adalah mengenai analisis volumetri ya, atau analisis trimetri. Oke, tadi sudah kita bahas sedikit bahwa analisis volumetri itu secara umum berarti dia merupakan analisis atau pengukuran atau penentuan kadar atau kuantitatif suatu senyawa gitu ya, suatu materi berdasarkan pengukuran volume gitu kan ya secara umum. Nah, ini ya, jadi kalau dilihat dari definisinya, analisis volumetri ini merupakan pengukuran volume suatu larutan ya yang konsentrasinya diketahui dengan pasti yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan suatu zat yang akan ditentukan konsentrasinya. Jadi kita di sini melakukan pengukuran volume ya, pengukuran volume suatu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti ya, dan larutan tersebut itu diperlukan ya untuk bereaksi sempurna dengan suatu zat yang akan ditentukan konsentrasinya. Ya. Nah, prosesnya ini yang dinamakan dengan titrasi. Tadi kan proses tadi penentuan atau pengukuran ukuran volume kan suatu zat ya. Itu prosesnya adalah titrasi. Tadi kemudian ada larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan pasti gitu kan. Itu yang dinamakan dengan larutan standar atau larutan baku gitu kan. Kemudian larutan yang ingin kita tentukan konsentrasinya itu yang disebut dengan analitnya atau sampelnya. Ya, itu yang ingin kita tentukan konsentrasinya. Ya. Kemudian larutan yang digunakan untuk mentitrasi biasanya larutan standar ya, yang disebut dengan titran. Ya, jadi yang digunakan untuk mentitrasinya titran. Kalau analitnya tadi apa namanya? Kan tadi larutan standarnya ini titran. Larutan analitnya apa biasanya disebutnya? Titrat. Titrat, betul. Ya, larutan analitnya itu yang dinamakan dengan titrat. Ya, jadi ada titran, ada titrat, ya. Ya. Titran itu biasanya dia berisi larutan standar. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ada istilah titrasi, titran, titrat, larutan standar, ya. Nah, kita lihat lagi nih. Ternyata larutan standar juga ini ada dua. Ada yang dinamakan dengan larutan standar primer, ada juga yang dinamakan dengan larutan standar sekunder. Bedanya di mana antara larutan standar primer dengan sekunder? Nah, bedanya apa? Coba ada yang sudah baca? Apa bedanya atau kemarin mungkin di responsi? Apa bedanya standar primer dengan standar sekunder? Silakan. Bedanya apa ya? Bedanya antara primer, kalau standar primer itu dia bisa langsung digunakan gitu dan juga dia larutannya stabil. Kalau yang sekunder itu perlu distandarisasi dulu sama larutan baku. Oke, good. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kalau primer itu konsentrasinya bisa ditentukan dari penimbangan. Sedangkan kalau yang sekunder itu konsentrasinya harus ditentukan dari proses standarisasi dengan larutan baku yang primer. Oke, good. Ya. Jadi perbedaannya, kalau larutan standar primer itu ya untuk menentukan konsentrasinya, ini kita tentukan dengan cara penimbangan. Ya. Artinya kita menimbang sebanyak tertentu, gitu ya, sejumlah tertentu zat, ya. Kemudian itu nanti dari hasil penimbangan itu kita tentukan konsentrasinya dari sana secara perhitungan, gitu kan ya, secara perhitungan, ya. Nah, jadi ini larutan standar primer ini larutan yang disiapkan dengan cara menimbang secara akurat suatu zat yang memiliki kemurnian yang tinggi gitu ya, dan melarutkannya dengan sejumlah tertentu pelarut dalam labu ukur.
Ya. Ketika tadi kita memiliki zat dengan kemurnian yang tinggi, terus kemudian kita larutkan di labu ukur, gitu kan? Berarti harapannya itu kita adalah nanti mendapatkan larutan dengan konsentrasi yang pasti, gitu kan? Larutan dengan konsentrasi yang pasti sekian, gitu kan? Tidak kira-kira berapa, gitu. Tapi ini larutannya kalau kita menggunakan zat dengan kemurnian yang tinggi, kemudian kita larutkan dengan di labu ukur, gitu ya, di labu ukur, labu volume, gitu ya, dengan volume yang sangat tepat, gitu ya, dengan volume yang sangat tepat. Berarti kan itu nanti secara praktis itu kita nanti mendapatkan larutan dengan konsentrasi yang konsentrasinya yang sama persis dengan cara perhitungan. Itu kan larutan standar primer. Nah, apakah semua zat bisa dijadikan standar primer? Oke, itu pertanyaannya. Apakah semua zat bisa dijadikan standar primer? Silakan. Ada yang mau menjawab? Yang gimana sih yang bisa dijadikan sebagai standar primer? Yang gimana ya? Apakah semua zat bisa dijadikan sebagai standar primer? Atau yang bagaimana nih yang bisa dijadikan sebagai standar primer? Ya. Nah, jadi kan artinya berarti tidak semua zat, ya tidak semua zat bisa kita jadikan standar primer, gitu kan ya? Harus ada aturannya kan ya? Harus ada aturannya yang seperti apa sih yang bisa kita jadikan sebagai larutan standar primer, gitu kan ya? Nah, syarat zat yang bisa dijadikan sebagai larutan standar primer ini diantaranya adalah ya dia harus memiliki kemurnian 100%. Ya, zatnya harus memiliki kemurnian 100%. Oke. Kemudian zat tersebut harus stabil baik pada suhu kamar ataupun pada waktu dilakukan pemanasan. Jadi zatnya stabil, tidak mudah terurai atau tidak mudah dia mengalami dekomposisi. Ya. Nah, standar primer ini biasanya dikeringkan dahulu sebelum ditimbang. Ya, kenapa harus dikeringkan? Jadi kan itu nanti dikhawatirkan ada air-air hidrat-hidrat yang nanti dia berikatan dengan zat tersebut. Ya. Nah, ini dia harus stabil, ya harus stabil. Karena kan kalau tidak stabil, nanti ada udara, dia mampu dia higroskopis, terus dia basah jadi ada airnya, gitu kan ya. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi standar primer itu harus stabil, ya. Tidak mudah terdekomposisi juga, gitu ya. Kemudian ini zatnya harus mudah diperoleh. Misalnya ada nih tadi kemurniannya 100%, terus dia stabil, tapi kita itu untuk mendapatkan zat ini susah, harus inden misalnya, atau tidak dijual dengan bebas, ya itu berarti kita tidak bisa digunakan dia sebagai standar primer. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya ini biasanya zat standar primer ini memiliki berat molekul, ya berat molekul atau massa molar yang besar. Ya. Kenapa? Nah, kenapa harus memiliki massa molar yang besar? Ini ada hubungannya dengan kesalahan relatif pada saat penimbangan. Ya, kan gini. Jadi seperti ini. Kalau misalnya saya akan menimbang 1 mol yang memiliki berat molekul rendah dengan 1 mol yang memiliki berat molekul besar. Yang mana yang saya timbang masanya lebih besar? Yang berat molekulnya rendah atau yang berat molekulnya tinggi? Sama-sama ingin 1 mol nih. Sama-sama ingin 1 mol zat A dan 1 mol zat B. Zat A ini misalnya dia memiliki berat molekul 20 katakanlah. Yang zat B ini memiliki massa molekul misalnya berat molekulnya 40. Mana yang akan ketika penimbangan mana yang ditimbang lebih besar? Yang A atau yang B? Yang B. Yang B, betul. Yang B itu akan lebih besar kan ya? Karena kan tadi yang kita inginkan itu kita ingin membuat dia 1 mol. Ya, 1 mol itu kan berarti kan hubungannya, kalau mol itu kan berarti hubungannya adalah, sebentar. Ya. Oke, saya tulis dulu ya.
Ya kan, misalnya 1 mol A gitu kan dengan berat molekulnya dia 20, 1 mol B dengan berat molekul 40, masanya kan akan berbeda kan ya? Berarti kan ini masanya berapa? Masanya berarti ini 20 gram gitu kan ya? Yang B berarti ini masanya adalah 40 gram gitu ya? Padahal kan dia sama-sama 1 mol gitu kan, tapi mereka memiliki berat molekul yang berbeda, gitu kan ya. Yang mana yang lebih disukai? Yang lebih disukai itu adalah yang berat molekulnya lebih besar. Kenapa berat molekulnya lebih besar? Semakin besar kita menimbang, berarti kan kesalahan relatif atau error pada saat penimbangan itu semakin kecil, gitu kan? Ya, oke, ya itu ya. Jadi ini syaratnya selanjutnya tadi dia harus memiliki massa molekul yang besar. Gitu kan. Nah, kemudian zat tersebut juga harus memenuhi persyaratan teknis titrasi. Oke, itu ya. Nah, ini kemudian apa saja nih yang digunakan sebagai standar primer? Contohnya ini adalah yang digunakan sebagai standar primer, ya. Di antaranya ada kalium hidrogen petalat. Ya. Kalium hidrogen petalat ini biasanya digunakan untuk menstandarisasi apa ya? KHP, ada yang sudah baca? Kalium hidrogen petalat. Digunakan untuk menentukan atau menstandarisasi larutan apa nih? KHP? KHP. Kalium hidrogen petalat. Kalium hidrogen petalat, KHP. Ya, KHP ini biasanya digunakan, ini udah ada di sini. Dia untuk menstandarisasi Na, OH atau KOH gitu kan ya. Terus ada lagi yang lain selain KHP, kira-kira apa lagi ya yang dia digunakan sebagai standar primer untuk penentuan asam? Standar primernya apa nih? Yang sudah baca-baca, standar primer untuk standar primer dia yang bersifat asam. Apalagi? Asam oksalat. Betul, asam oksalat. Ya, asam oksalat. Ya, asam oksalat ini digunakan sebagai standar primer pada penentuan basa. Ya. Kemudian kalau kita ingin menstandarisasi larutannya asam, apa ya larutan basa primer? Natrium tiosulfat. Enggak. Apa coba? Tiosulfat itu tetraborat. Natrium? Oke, natrium tetraborat atau nama lainnya? Boraks. Boraks, betul. Natrium tetraborat. Atau ini boraks ya, boraks. Atau larutan yang lainnya bisa digunakan natrium karbonat juga ya. Digunakan natrium karbonat juga. Ini bisa digunakan sebagai larutan standar primer. Oke. Ya, itu kalau untuk larutan asam atau basa. Terus kemudian ya, ada juga KiO3 ya. KiO3 ini digunakan biasanya untuk pembakuan natrium tiosulfat ya. Pembakuan natrium tiosulfat ini pada nanti titrasi redoks ya. Pada titrasi redoks kita menggunakan kalium iodat ya. Kalium iodatnya ini dia merupakan standar sekunder. Nah, makanya ini harus di titrasi dulu dengan natrium. Kebalik ya. Kalium iodat ini digunakan untuk membakukan atau menentukan larutan natrium tiosulfat ya. Nanti yang digunakan untuk titrasinya tiosulfat ya. Terus dari karbonat ya, karbonat untuk asam tadi kan udah. Terus untuk EDA ya, untuk larutan EDA ini biasa digunakan Zn. Larutan EDA ya.
Untuk membakukan eta ini pada titrasi kompleks, ini digunakan Zn. Oke, terus di sini ada yang belum ketulis, yang untuk titrasi argentometri. Argentometri kemarin pakai apa nih? Larutan standar primernya? AgNO3. Kan AgNO3 ya. AgNO3-nya ditentukan dulu pakai apa? NaCl. Pakai NaCl, betul. NaCl. NaCl ya. NaCl, sebentar. NaCl untuk pembakuan perak nitrat. Ya, jadi itu contoh-contoh larutan standar primer. Ya, masih banyak ya untuk reaksi redoks pun masih banyak sebenarnya larutan yang bisa dijadikan sebagai larutan standar primer. Tadi syaratnya untuk menentukan dia sebagai larutan standar primer tadi syaratnya ya, itu harus memenuhi persyaratan yang tadi. Oke. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke larutan standar sekunder. Ya, kalau tadi larutan standar primer itu tadi kita tentukan konsentrasinya dengan cara penimbangan. Nah, larutan standar sekunder ini konsentrasinya ya kita tentukan dengan larutan standar primer. Ya, contohnya ini kita ingin menggunakan NaOH sebagai larutan standar pada titrasi. NaOH ini tidak bisa kan digunakan sebagai larutan standar primer. Jadi kita harus mentitrasi terlebih dahulu NaOH-nya dengan larutan standar sekunder. Tadi contohnya NaOH-nya berarti ini kita titrasi dulu dengan tadi misalnya contohnya apa? Asam oksalat gitu kan? Ya. Nanti ya kan ini asam oksalat itu sebagai larutan standar primer. Berarti kan nanti dia konsentrasinya diketahui dengan pasti dengan cara penimbangan. Nah, nanti baru kita tentukan berapa konsentrasi dari NaOH. Ya. Oke. Nah, prosesnya tadi proses dalam menentukan konsentrasi calon larutan standar ya. Itu dinamakan dengan standarisasi. Ya, standarisasi tadi prosesnya menentukan konsentrasi larutan standar sekunder gitu kan dengan titrasinya dengan standar primer itu dinamakan dengan standarisasi. Ya. Jadi dalam titrasi pekerjaan standarisasi itu wajib. Ya, harus distandarisasi dulu larutannya. Kenapa harus standarisasi? Karena yang menjadi ukuran kita itu adalah nanti volume. Ya, volume. Volume itu nanti berdasarkan apa? Berdasarkan mol, kesamaan mol. Gitu kan ya. Jadi nanti kalau nanti tidak distandarisasi, bisa jadi kan nanti molnya itu berbeda gitu kan. Bisa jadi molnya itu berbeda. Kita kan misalnya, oh ini kita udah bikin nih NaOH-nya, kita bikinnya 0,1 molar kok Bu. Nah, tapi kan tadi NaOH itu tadi sifatnya dia higroskopis gitu kan. Jadi belum tentu kita timbang segitu itu 0,1 molar, makanya kita harus standarisasi dulu NaOH-nya dengan asam oksalat seperti itu. Ya, jadi dia harus standarisasi. Atau misalnya kita menstandarisasi dengan asam. Ya, dengan asam ya, misalnya kita akan menentukan NaOH dengan direaksikan dengan asam klorida. Ya, asam kloridanya itu harus kita standarisasi dulu, gitu. Ya, nggak bisa langsung kita tentukan. Ya, harus ada proses dan standarisasi. Oke, nih ya contohnya nih. Nah, ini standarisasi ya. Proses titrasi itu menggunakan buret, gitu kan ya, menggunakan buret ya. Sudah pernah kan lihat buret ya semuanya atau ada di Tech Lab sudah pernah ya? Atau ada yang belum pernah sama sekali melihat buret? Di SMA juga atau pernah? Pernah nggak di SMA? Pernah ya?
Pernah ya, di SMA juga pernah ya kalau buret ya. Oke. Kalau buret kayaknya nanti di SMA juga pernah deh gitu kan ya. Kalau buret ya. Buret ya, jadi ini adalah jadi prosesnya itu dilakukan dalam suatu buret ya. Jadi buret ini biasanya kita harus memasangkannya pada statif gitu kan. Statifnya nanti dipasangkan dengan klem, kemudian ada bagian stop cooknya buat megangnya gitu ya. Ya, kemudian ini apa namanya? Ehrenmeyer, kemudian larutan analitnya di mana larutan analitnya di sini. Berarti yang di atas ini adalah titrannya itu kan ya? Ya. Nah, jadi nanti ketika di sini kita punya analit ya, ini analitnya ini di sana itu A. Analitnya A. Ini reagen yang akan kita reaksikan ya, ini larutan standarnya adalah titran ya. Ya, makanya nanti ketika proses titrasi ini nanti analit itu akan bereaksi dengan titran gitu kan ya. Analitnya akan bereaksi dengan titran. Ya. Analit bereaksi dengan titran. Ya. Titrannya dari sini, titrannya dimasukkan sedikit demi sedikit gitu kan melalui burat itu. Jadi titrannya dimasukkan sedikit demi sedikit. Ya. Sampai kapan? Sampai berarti semua analitnya ini habis bereaksi dengan titran. Kan ya? Kapan dia habis bereaksi? Dia habis bereaksi jika mol ekivalen analitnya itu sama dengan mol ekivalen dari titran, gitu kan ya? Gitu kan? Banyaknya mol yang diperlukan buat bereaksinya sudah sama, gitu kan? Nah, maka nanti reaksinya akan dihentikan. Gitu ya. Nah, yang menjadi dasar dari analisis volumetri ini ya, ini adalah dasarnya adalah stoikiometri. Ya, stoikiometri. Ya. Jadi untuk memecahkan persoalan volumetri, ya mau nanti titrasi asam basa, titrasi argento, titrasi redoks, titrasi kompleks, ini semuanya bisa diselesaikan dengan masalah stoikiometri. Kenapa? Karena tadi pada prinsipnya, gitu kan ya, nanti analit itu akan bereaksi dengan titran, ya. Mol ekivalen analitnya akan sama dengan mol titran, gitu kan ya, ya. Atau kalau dari reaksi ini, gitu kan, kalau dari kita sudah punya suatu persamaan reaksi tertentu, ya kita tinggal menghitungnya dari berdasarkan perbandingan mol. Ya, berdasarkan perbandingan mol. Perbandingan mol ini berarti nanti kita bisa lihat berdasarkan perbandingan koefisien. Gitu. Jadi masalah dari volumetri, hitungan volumetri itu bisa selesai dengan stoikiometri saja. Sudah, tidak ada rumus yang lain. Ya, kalau untuk stoikiometri, untuk volumetri. Asal teman-teman paham stoikiometri, ya stoikiometri larutan terutama, itu teman-teman pasti bisa mengerjakan soal volumetri seperti apapun. Dan mau reaksinya apapun, volumetri asam basa, argentometri atau apa, kalau paham stoikiometri itu bisa dikerjakan dengan konsep stoikiometri. Ya, tuh ya. Walaupun nanti selain stoikiometri ini ada dua pilihan. Kan tadi kan secara stoikiometri itu kan berarti kan tadi kita menghitung secara stoikiometri terus kemudian kita bandingkan perbandingan molnya gitu kan kita hitung. Ya, atau ini kita hitung berdasarkan tadi mol ekivalen dari mol ekivalennya gitu kan, mol ekivalen dari apa, kalau di sini C berarti gitu ya, ini C, mol ekivalen C-nya ini harus sama dengan mol ekivalen dari R.
Mol ekivalennya sama. Ya. Bukan molnya ya, mol ekivalen. Ya, bukan molnya. Ya. Jadi nanti ini kalau dirumuskan, ini jadi apa rumusnya? Ada yang masih ingat rumusnya apa? V? Apa rumusnya? V1S1 sama dengan V2M2. Saya koreksi. Yang tepat itu adalah N. Bukan M. Ya. V1 kali M1 sama V2M2 itu berarti kan molnya sama. Gitu kan? Itu mah mol asam sama dengan mol basa. Gitu kan? Tapi itu tidak memperhitungkan ekivalensi. Kalau memperhitungkan ekivalensi berarti ini harus dilihatnya adalah normalitas. Ya. Kalau normalitas berarti ini kita memperhitungkan ekivalensi. Karena kan ini yang dilihatnya adalah mol ekivalen. Ya. Jadi V1 kali M1 sama dengan V2 kali N2. Itu rumusnya. Ya. Bukan M. Karena nanti kalau M, kalau kita punya reaksi yang ekivalennya nggak sama, berarti kan nanti nggak sama, gitu kan ya? Ya. Jadi ini menggunakan M. M di sini adalah N-nya adalah normalitas. Sudah pernah kan menghitung normalitas? Sudah. Sudah ya, kemarin sama Bu Rizka sudah ya, normalitas ya, sudah bisa menghitung normalitas. Oke. Ya. Ini ya, jadi dasarnya dari analisis volumetri itu adalah stoikiometri reaksi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pembagian reaksi dalam analisis volumetri ini berdasarkan pada reaksi yang terjadinya apa. Ya. Jadi pada volumetri ini yang pertama ada reaksinya yang berlangsungnya adalah reaksi asam basa. Maka ini jadilah apa nih kalau reaksi asam basa? Titrasi asam basa, itu kan ya. Nah, jadi kalau titrasi asam basa berarti ini nanti reaksinya yang terjadi adalah reaksi asam basa. Ya, atau reaksi netralisasi. Jadi yang kita reaksikan adalah asam dengan basa. Gitu kan? Mau asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah asam kuat, gitu kan? Atau asam lemah basa lemah. Ini kalau yang berlangsungnya reaksi asam basa itu dinamakannya dengan titrasi asam basa. Ya. Jadi titrasi asam basa secara umum berarti di sini kita punya asam, gitu kan? Asamnya direaksikan dengan basa. Gitu kan, asam direaksikan dengan basa, maka nanti akan terjadi netralisasi, terjadi air. Ya, oke, ya, itu ya, oke, ya, atau misalnya asam dengan basa lemah, gitu kan, atau basa dengan asam lemah, ya, ini nanti yang akan terjadi, gitu kan, ya. Kemudian pada analisis volumetri juga ini dasar yang selanjutnya ada reaksi pengendapan, ya, terjadinya endapan. Ya. Misalnya reaksi antara Ag dengan Cl-, maka nanti akan menghasilkan AgCl. AgCl ini dia berbentuk endapan. Ya. Kemudian Pb dengan kromat, ya, ini bentuk Pb kromat. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi ini dasarnya adalah reaksi pengendapan. Atau ini apa yang disebut ini? Apa namanya? Kita kenal dengan reaksi apa pengendapan? Titrasi pengendapan atau argentometri. Titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan atau titrasi argentometri. Ya, nanti kita bahas kenapa argentometri ya namanya ya. Oke. Selanjutnya ini bisa juga reaksi yang terjadi adalah reaksi pembentukan kompleks, gitu ya, reaksi pembentukan kompleks. Ya, kalau yang terjadi adalah reaksi pembentukan kompleks, jadi kalau reaksi pembentukan kompleks itu biasanya berarti terjadi reaksinya antara
ligan, gitu kan? Ligan dengan atom pusat, gitu kan? Dengan atom pusat itu yang nanti akan membentuk senyawa kompleks, gitu kan ya? Nah, reaksi pembentukan senyawa kompleks ini yang kita namakan dengan titrasi kompleksometri, gitu ya. Titrasi kompleksometri. Ya. Jadi ligan nanti dia titrasi yang menggunakan ligan-ligan tertentu gitu kan ya. Walaupun yang paling banyak dikerjakan itu adalah dengan menggunakan EDTA atau etilen diamin tetraasetat gitu kan. EDTA dipilih sebagai ligan yang paling sering digunakan pada titrasi gitu kan, karena dia ligannya berupa ligan polidentat gitu kan. Jadi dia nanti bisa bereaksi dengan logam gitu kan, bisa bereaksi dengan logam apa saja ya. Dan yang terakhir, ini jenis titrasi yang terakhir adalah titrasi redoks. Ya, kalau titrasi redoks ini berdasarkan reaksi redoks. Ya, kalau reaksi redoks berarti di sana melibatkan perubahan bilangan oksidasi atau melibatkan terjadinya transfer elektron. Ya, terjadinya transfer elektron. Ya, nah ini yang berdasarkan reaksi redoks ini yang dinamakan dengan titrasi redoks. Ya. Contohnya adalah Fe dengan Ce4+, gitu kan ya. Fe2+-nya dititrasi dengan Ce4+, ya, menjadi Fe3+ dan Ce3+. Nah, berarti ini reaksinya adalah reaksi redoks, gitu kan. Ini Ce-nya mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan Fe-nya mengalami kenaikan bilangan oksidasi, gitu ya. Terus contohnya yang lain lagi, permanganat kayak kalium permanganat dengan oksalat. Ya, itu juga reaksinya reaksi redoks. Ya. Banyak sekali aplikasi dari reaksi redoks. Ya, banyak juga nanti senyawa-senyawa yang bisa dijadikan sebagai pereaksi pada titrasi redoks, gitu kan ya. Syarat-syarat titrasi, ya jadi titrasi ini tidak bisa sembarangan juga kita. Ya, ada syaratnya titrasi. Apa saja syaratnya? Nah, yang pertama, reaksi kimia tadi antara analit dengan titran harus diketahui dengan pasti dan jelas produk yang terjadinya apa. Ya, harus jelas nanti produknya apa, reaksinya seperti apa, itu harus jelas. Jadi nggak bisa ngarang-ngarang. Oh, ini kira-kira nanti terbentuknya itu ketika kita mereaksikan analit ini dengan titran ini nanti akan terbentuk ini. Itu kita masih mengira-ngira, tidak bisa harus mengira-ngira, tapi ini reaksinya harus pasti nanti terjadinya apa. Mana pereaksi, mana produk itu harus jelas. Ya, harus jelas dan harus pasti. Gitu ya. Ketika kita mereaksikan apa, hasilnya apa itu harus jelas. Itu pada titrasi, syarat terjadinya titrasi. Jadi kita tidak bisa ngarang-ngarang. Ya. Misalnya kita ngarang aja, oh kita punya sampel nih, ini kayaknya asam ya, gitu kan. Asamnya sih asam itu tapi harus dioksidasi dulu, misalnya jadi apa? Ya itu nanti kan berarti kan kita masih mengira-ngira, nggak bisa lah kita titrasi seperti itu, gitu kan, karena nanti pun akan susah kalau reaksinya tidak pasti. Ya, saya pernah mencoba, bukan saya sih, mahasiswa bimbingan saya ya, mencoba melakukan titrasi asam basa pada alkohol, gitu ya, pada alkohol. Supaya alkoholnya itu dioksidasi dulu agar dia menghasilkan asam, jadi asam etanoat, gitu kan. Secara tulisan, oke deh, kita bisa, gitu kan, secara mekanisme reaksi, oke ini bisa terjadi. Tapi ternyata tidak bisa dititrasi, gitu, karena memang itu tidak pasti juga reaksinya seperti apa, ya. Oke, syarat selanjutnya, ini reaksi harus berlangsung dengan cepat, ya. Jadi reaksinya itu harus berlangsung dengan cepat. Nggak bisa reaksinya itu lambat gitu ya. Udah diturunin titran tuh dia masih lama gitu. Bereaksinya nggak bisa. Pada titrasi itu, ini reaksi ini harus berlangsung dengan cepat agar kita dapat dengan mudah mengamati perubahan yang terjadi. Ya. Terus
harus ada sesuatu yang bisa menandakan atau mengindikasikan bahwa reaksi antara analit dengan titran sudah ekivalen secara stoikiometri. Ya. Baik itu bisa dilihat dari perubahan warna, dari perubahan arus listrik, perubahan pH, ya apapun, tapi harus ada yang menjadi mengindikasikan dia reaksinya sudah ekivalen, gitu kan ya? Sudah ekivalen secara stoikiometri, ya. Apa nih sesuatunya itu apa? Dinamakan dengan apa nih? Apa ini? Indikator, betul. Ya, jadi ini harus ada indikator. Ya, indikatornya apa? Indikatornya bisa berupa nanti senyawa kimia yang nanti dia berubah warna misalnya. Bisa juga nanti kita lihat dari pembentukan endapan misalnya, gitu kan? Seperti pada reaksi argentometri, atau misalnya kita lihat dari perubahan arus listrik misalnya seperti pada reaksi redoks. Jadi harus ada sesuatu yang bisa kita amati, gitu kan? Dan itu menandakan bahwa reaksinya sudah ekivalen gitu. Reaksi antara analit dengan titrannya udah ekivalen. Itu jadi harus ada, ya harus ada yang mengindikasikannya, gitu kan? Ya tidak harus indikator, bisa juga Bu kalau tadi perubahan listrik bisa, karena nanti ada hubungannya antara perubahan arus listrik dengan misalnya pada asam basa. Oke, nanti perubahan ketika ditambahkan dengan titran, gitu kan? Dia titrannya berlebih, berarti kan nanti akan mempengaruhi terhadap konduktasi, gitu kan, konduktasi, karena kan nanti H+ ya misalnya jadi banyak. Nah, konduktasi ini nanti konduktivitas ini nanti dari sifat listrik bisa kita amati juga, gitu. Jadi bisa kalau misalnya tidak menggunakan indikator maksudnya indikator larutan indikator, gitu kan ya. Ya. Jadi tidak selalu berbentuk larutan indikator, itu yang harus digarisbawahi. Selanjutnya, tidak ada hal lain yang mengganggu reaksi antara analit dengan titran. Contohnya, misalnya kan tadi, ketika kita mereaksikan analit dengan titran, itu harusnya langsung direaksikan produk. Ini misalnya ada reaksi samping. Ya, reaksi samping yang terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh ada yang mengganggu. Ya. Atau misalnya ketika kita ingin mentitrasi suatu logam, misalnya logam, ya, baik misalnya dengan titrasi kompleksometri atau titrasi kompleksometri deh. Misalnya kita ingin menentukan kesadahan air, gitu kan? Atau kita ingin menentukan kalsium, ya kalsium, ya kalsium pada air. Sedangkan pada air itu biasanya ada kalsium dan ada magnesium, gitu kan misalnya. Dua-duanya kalsium magnesium itu bisa bereaksi nih dengan ENTA misalnya nanti. Ya, jadi nanti yang bereaksi dengan ENTA itu ya kalsium bereaksi, magnesium juga bereaksi. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, karena nanti jadi dua-duanya ya bereaksi. Nah, itu tidak boleh ada yang mengganggu reaksi antara analit dengan titran. Ya. Kemudian, reaksi antara analit dengan titran ini harus memiliki kesetimbangan yang jauh ke arah produk. Ya, ini untuk memastikan secara kuantitatif reaksi bisa dihitung, ya, dan memastikan bahwa titik akhir titrasinya dapat diamati. Oke, ya, itu syarat-syarat dari titrasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebentar. Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ya. Ya. Jadi kita baru membahas mengenai tadi dasar titrasi, gitu ya. Kita baru membahas dasar titrasi. Oke. Atau mau dilanjutkan dulu? Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kalian boleh menginterupsi. Kalau ada pertanyaan boleh menginterupsi di saat saya menjelaskan ya. Oke, saya mulai lagi.
Saya lanjutkan. Ini sudah. Nah, oke. Nah, ini istilah lain yang harus teman-teman pahami. Ya, karena kan tadi saya bilang reaksi itu harus berlangsung secara ekivalen, kan? Reaksi antara analit dengan titran itu harus berlangsung secara ekivalen, gitu kan? Ya, titik di mana titrasinya mencapai ekivalensi, gitu ya, atau setara, ya ekivalen itu berarti setara. Ya, titik di mana titrasinya mencapai setara secara stoichiometri itu dinamakan dengan titik ekivalen. Jadi ada istilah titik ekivalen. Ya, jadi titik ekivalen itu adalah berarti dia secara perhitungan berarti nanti dia sudah mencapai kesetaraan secara stoichiometri. Itu titik ekivalen. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan titik akhir titrasi. Ya. Apa bedanya? Apa bedanya antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Apa ya? Apa bedanya? Kalau titik akhir titrasi, ini adalah yang kita amati pada saat titrasi, gitu kan? Titik akhir titrasi ini titik di mana proses titrasinya diakhiri. Ya. Karena kita melihat ada perubahan pada indikator. Ya, kan? Ada perubahan pada indikator, misalnya larutannya menjadi merah nih. Oh, berarti itu reaksinya ada ekivalen. Kita lihatnya dari indikator kan, dari perubahan indikator kan, bukan dari perhitungan stoichiometri. Itu dinamakan dengan titik akhir titrasi. Ya, jadi titik akhir titrasi itu adalah nanti titik pada saat kita menghentikan titrasi karena indikatornya sudah menunjukkan adanya perubahan. Itu titik akhir titrasi. Ya. Sedangkan kalau titik ekivalen ini merupakan titik akhir titrasi teoritis, gitu kan? Titik akhir titrasi teoritis. Jadi ini yang kita tentukan secara perhitungan stoichiometri. Itu baru namanya titik ekivalen. Ya, misalnya seperti ini. Misalnya saya memiliki Misalnya saya memiliki basa 0,1 molar, ini 10 ml, dititrasi dengan asam. Asamnya 0,1 molar juga. Berapa volume asamnya? Berapa volume asam yang diperlukan untuk bereaksi dengan basa? Agar dia netral? 10 mili. 10 mili juga kan ya? Berarti ini kita memerlukan asamnya 10 ml juga gitu kan ya? Kita memerlukan asamnya 10 ml. Nah, ini 10 ml ini dinamakan dengan titik ekivalen. Ya. Nah, kalau titik akhir titrasinya di mana? Nah, pada saat kita mentitrasi secara praktek kita titrasi nih. Basa ini, ya basa yang 0,1 molar, 10 mili, kita titrasi dengan asam 0,1 molar. Bisa jadi, kalau ini kan itu perhitungan stoichiometri ya, ini yang atas ini perhitungan stoichiometri, ini yang bawah ini kita praktikum, gitu ya, praktek. Bisa saja sih kalau lagi hoki benar-benar 10 ml. Bisa kurang nggak? Bisa kan? Ternyata kita amati misalnya perubahan indikatornya itu terjadi pada dia 9,8 ml, bukan pada 10 ml. Berarti ini dinamakan dengan titik akhir titrasi. Jadi kalau titik akhir titrasi itu yang kita amati pada saat kita melakukan titrasi. Ya. Kan tadi kalau secara teoritis titik ekivalennya itu berada pada 10 mili.
Tetapi ternyata titik akhir titrasinya itu bisa jadi tidak pada 10 mili. Bisa jadi kurang atau lebih dari 10 mili. Ya, karena titik akhir titrasi kita amati pada perubahan indikator. Ya, ya walaupun tadi dia tidak sama, namun jarak antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi ini tidak boleh terlalu jauh. Misalnya nih titik ekivalennya 10 mili, tapi titik akhir titrasinya 5 mili, itu kejauhan, nggak bisa seperti itu. Berarti itu ada yang salah. Ya. Kalau tadi misalnya titik ekivalennya 10 mili, kemudian kita punya titik akhir titrasi 9,8 mili, itu masih bisa diterima. Tetapi kalau misalnya tadi titik ekivalennya itu 10 mili, tapi kita 5 mili udah berubah indikator, wah itu ada yang salah. Ada yang salah di mana? Bisa jadi konsentrasi larutan standar yang salah. Ya, itu. Ya. Oke, sampai sini paham perbedaan antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Paham. Paham? Paham, Bu. Perbedaan titik ekivalen dengan titik akhir titrasi? Atau masih bingung? Perbedaan antara titik ekivalen dengan titik akhir titrasi. Sudah paham atau ada yang masih bingung? Paham, Bu. Paham ya? Sebentar ya, saya tutup dulu pintu karena di sini hujan besar. Ya, sebentar, saya tutup dulu pintu ya, sebentar. Oke, mudah-mudahan agak teredam ya suara hujannya. Ya. Oke. Oke, sampai situ ya, paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Atau ada yang mau bertanya dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Di kelas ini laki-lakinya berapa orang? Ada siapa aja? Arif, Adit, Adam. Arif, Adit, Adam, Erlan, Adnan, Fitra. Oh, Fitra. Bu mungkin mau bertanya. Kelasnya ada 7 orang, Bu. 7 orang. Fitra mau nanya. Adnan, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau untuk penambahan indikator tuh, kalau kelupaan boleh misalkan kan pas awal tuh kelupaan nambahin tuh. Jadi pas di tengah-tengah boleh gak, Bu? Berpengaruh gak ke hasil titrasi gak, Bu? Soalnya dulu pernah. Lupa ya, lupa menambahkan indikator. Ya. Kalau masih sebelum titik ekivalen sih nggak apa-apa, tapi kalau udah mau dekat titik ekivalen itu nanti akan berpengaruh. Ya. Jadi memang biasanya itu indikator harus ditambahkannya pada saat awal. Ya. Saat awal harus ditambahkan indikator. Gitu ya. Ya. Jadi karena kadang juga indikator ini ya, seperti misalnya nanti pada indikatornya pada reaksi kompleksometri misalnya kan kita menggunakan EBT. Ya, menggunakan EBT. Itu nanti kita lihat itu dari perubahan warna EBT gitu kan ya, dari perubahan warna EBT. Jadi kan reaksinya itu adalah nanti EBT-nya itu akan bereaksi dulu dengan analit, dengan logam pada analit, gitu kan? Dan kemudian nanti setelah ada eta diserasi dengan eta, logamnya lepas, berikatan dengan eta, gitu kan? Berikatan dengan eta. Jadi logamnya lepas.
Ya, artinya kalau seperti itu berarti nggak bisa kan ya kalau ditambahkan di tengah-tengah ya, karena kan kita tadi harus melihat dia perubahannya karena nanti si logamnya kita reaksikan dulu dengan indikator ya, gitu ya. Jadi itu, jadi jangan lupa, nggak boleh lupa kalau nambahin, kalau nambahin indikator, ya, karena harus diulang lagi gitu ya. Ya. Jadi indikator juga, beberapa indikator itu harus kita buat secara press gitu kan, harus dibuat secara press, termasuk juga larutan standar itu harus dibuat secara press. Jadi tidak boleh udah lama gitu kan baru kita gunakan, itu tidak boleh, larutan standar primer ya. Jadi itu harus press kita buat. Ya. Oke, silakan, masih ada pertanyaan yang lain? Lumayan banyak ya berarti ya laki-lakinya. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi dulu ya. Ya, oke. Nah, ini tadi udah ya. Seperti ini tadi udah. Tadi sudah saya jelaskan mengenai titik ekivalen ya dan titik akhir terasi. Ini contohnya, tadi contohnya, jadi jika kita mempunyai senyawa basa mengandung 0,25 mol OH-, kemudian diterasi dengan H+, maka nanti harus tercapai ekivalen itu pada sama-sama pada 0,25 gitu kan, karena dia bereaksinya 1:1 gitu kan ya, jadi nanti mol basanya sama dengan mol asam 0,25 gitu kan, itu titik ekivalen. Jadi kita menghitungnya secara teoritis ya. Kalau titik akhir titrasi, ya titik akhir titrasi ini tercapai ketika titik ekivalennya telah terlewat. Jadi biasanya untuk titik akhir titrasi ini dia itu tercapai kalau titik ekivalen sudah lewat sebetulnya. Ya, titik ekivalen sudah lewat. Itu yang kita amati. Tapi lewatnya itu lewat sedikit saja, itu indikator bisa menghasilkan perubahan warna gitu kan, titik ekivalennya terlewat sedikit dan dia menghasilkan perubahan warna, atau misalnya tadi menghasilkan endapan gitu kan, atau ya warna sih ya, banyaknya warna. Ya, biasanya terjadi setelah terdapat sedikit titran yang tidak lagi bereaksi. Jadi titrannya berlebih ya. Titrannya berlebih. Kayak tadi misalnya kalau reaksinya asam dengan basa gitu kan, asam direaksikan dengan basa, semua asamnya sudah bereaksi dengan semua basa. Jadi nanti kelebihan basanya akan bereaksi dengan indikator seperti itu. Ya. Pada sebagian besar kasus, perbedaan antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen ini tidak signifikan, sehingga dapat diabaikan. Jadi ya itu yang digunakan ya pada perhitungan, jadi tidak dipermasalahkan gitu kan. Jadi pada kita perhitungan ya pada saat kita praktikum ya kita menggunakan titik akhir titrasi yang kita amati. Nah, oke, kita sekarang baru masuk ke indikator ya. Nah, indikator ini tadi adalah yang mengindikasikan gitu kan, yang menandakan bahwa titik ekivalen telah terlewat. Ya. Jadi indikator ini dia biasanya berupa senyawa yang sensitif, ya, senyawa yang sensitif berubah warna pada saat analit habis atau pada saat titrannya berlebih. Ya, itu indikator. Ya. Ada yang bentuknya dia sebagai asam lemah, ada dia senyawa organik gitu kan. Ya, itu indikator. Tadi indikatornya itu harus sensitif terhadap perubahan. Kalau indikator asam basa berarti dia harus sensitif terhadap perubahan asam dan basa pada larutan. Ya. Terus kemudian pada titrasi redoks, ya pada titrasi redoks permanganat, ini mungkin juga ini tidak digunakan indikator. Kenapa mungkin tidak digunakan indikator? Karena di sini permanganat sendiri dia sudah memiliki warna ungu, ya. Permanganat itu berwarna ungu, ya.
Ketika nanti permanganatnya habis, bereaksi semua dengan oksalat, maka nanti permanganat ini akan mengalami reaksinya menjadi Mn2+. Dari MnO4- menjadi Mn2+. Ya, MnO4- itu tadi berwarna ungu, permanganat. Sedangkan mangan itu tidak berwarna. Nah, berarti untuk titrasi ini kita tidak memerlukan indikator karena dari reaksinya sendiri itu sudah menghasilkan perubahan warna. Gitu kan? Reaksinya sendiri sudah dapat mengindikasikan kalau titik ekivalennya sudah selesai. Ya. Nah, jadi kalau pada titrasi ini tidak kita gunakan indikator karena dia sudah menjadi indikator buat reaksinya sendiri gitu. Ya. Nah, titik akhir titrasi ini, ya selain kita dapat deteksi berdasarkan perubahan warna indikator, ini juga titik akhir titrasi ini dapat kita lihat karena terjadinya kekeruhan yang disebabkan oleh terbentuknya atau melarutnya endapan. Bisa juga kita lihat dari perubahan daya hantar listrik. Ya, bisa juga dilihat dari perubahan arus listrik. Seperti pada titrasi kompleksometri redox nih ya, titrasi redox. Nanti kan pada saat titrasi redox, reaksi antara analit dengan titran itu berarti kan nanti akan menghasilkan potensial tertentu gitu kan ya. Ya, nanti dengan penambahan titran nanti itu akan merubah nilai potensial listrik. Ya. Nah, berarti untuk titrasi redox seperti itu nanti kita bisa lihat juga dari perubahan arus listrik. Gitu. Ya. Jadi makanya tadi saya bilang tidak selalu titik akhir titrasi itu harus kita lihat dari indikator yang berubah warna. Ya, bisa lihat juga dari endapan atau perubahan arus listrik. Oke. Ya, ini Mas penentuan titik akhir titrasi ini contohnya. Contohnya ini misalnya kita titrasi ini awalnya sebelum titrasi ini tidak berwarna gitu kan, tidak berwarna. Kemudian setelah lewat titik ekivalen dia menjadi berwarna pink ya. Berarti ini menandakan kalau titik ekivalennya sudah terlewati. Ya. Oke, berikutnya ini adalah contoh dari perubahan warna indikator phenolphthalein gitu ya, phenolphthalein ya. Jadi ini contohnya ini kita punya larutan dengan berbagai pH 2, 4, 5, 7, 9, 10. Jadi ini pH larutan ya. Ya. Kemudian ya, ketika ditambahkan dengan indikator, ya ini ditambahkan indikatornya semuanya. Di pH asam ini indikator ini tidak berubah ya. Ketika ditambahkan dengan phenolphthalein tidak berubah warna. Tetapi di basa ini akan menghasilkan warna merah. Ya, jadi phenolphthaleinnya dia akan berubah warna menjadi bukan merah, apa namanya pink gitu ya, pink pada larutan basa. Ya, pada larutan basa. Sayangnya sini nggak ada pH 8 ya, kita ada pH 8. Ya. Perubahan warna dari tidak berwarna ke pink ini terjadi pada 8,3 sampai 10 gitu ya. Pada pH 8,3 sampai 10 dia baru perubahan warnanya terjadinya kan dari tidak berwarna ke pinknya. Ya. Nah, berarti nah kalau kita punya indikatornya ini, indikator phenolphthalein dengan trayek, jadi kan ini perubahan warna rentang perubahan warna pH-nya itu dinamakan dengan trayek pH ya, mesti ingat ya, dinamakan dengan trayek pH. Berarti kan kalau ini kita punya indikator dengan trayek pH-nya 8,3 sampai 10 ya, berarti ini cocoknya kita gunakan untuk reaksi asam basa dengan titik ekivalen pada pH berapa ya? Coba. Kalau kita sekarang ini punya reaksi asam basa, misalnya reaksi asam basa, kemudian kita akan menggunakan indikator phenolphthalein. Ya. Ini cocoknya kita gunakan untuk titrasi asam basa yang menghasilkan titik ekivalen pada pH berapa ya?
ini indikatornya berubah dari pH berapa? 8. Ya. 7 atau 8 ya. Di 7 juga bisa. 7 atau 8. Pokoknya nanti dia harus lewat titik ekivalen. Ya. Nanti akan saya di bab berarti minggu depan ya. Di bab minggu depan nanti kita lihat. Kenapa tadi saya bilang 7 juga kita bisa pakai phenolphthalein. Ya, itu nanti kita buktikan kenapa dia bisa kita pakai phenolphthalein, gitu kan ya, di pH 7. Oke. Ya, selanjutnya ini bromtimol biru. Nah, berarti kan kalau tadi phenolphthalein berarti itu cocok kita gunakan pada reaksi antara asam kuat dengan basa kuat, itu kan ya, asam kuat dan basa kuat itu akan menghasilkan titik ekivalen pada pH 7. Ya, sedangkan ini kita sekarang punya bromtimol biru. Ya, bromtimol biru ini dia menghasilkan perubahan warna pada pH 6 sampai 7,6. Ya. Berarti ini kita dapat gunakan dia sebagai indikator pada larutan yang mempunyai titik ekivalen pada pH berapa? Sekitar 5 gitu kan ya? Ya, sekitar 5. Berarti yang titik ekivalennya pada pH 5 reaksinya antara apa dengan apa ya? Apa? Asam kuat dengan basa lemah. Iya, asam kuat dengan basa lemah nanti dia akan menghasilkan titik ekivalennya di bawah 7 ya. Nah, ini berarti bisa menggunakan indikator bromtimol biru. Ya, kemudian sama metil merah. Metil merah ini pada 4,2 sampai 6,3. Berarti ini juga kita bisa gunakan pada titrasi asam basa dengan titik ekivalen pada pH di bawah 4,2 gitu ya. Berarti untuk reaksi asam kuat dengan basa lemah. Kalau tadi ini udah ya, jadi titrasi, sorry. Nah, terus kemudian titrasi, kurva titrasi ya. Nah, untuk setiap macam reaksi ini dapat kita hitung konsentrasi ion dan molekul pada saat selama titrasi berlangsung. Ya. Hasil perhitungannya ini dialurkan pada sumbu Y ya. Ya, sumbu Y hasil perhitungannya dan jumlah mililiter titrannya itu pada sumbu X. Maka nanti akan diperoleh grafik. Ya. Oke, jadi biasanya pada kurva titrasi itu sumbu X-nya adalah volume titran, sumbu Y-nya adalah konsentrasi ion. Ya, konsentrasi ion pada sumbu X. Ya. Konsentrasi ion nanti ini bisa juga dalam bentuk pH, gitu kan? Kalau konsentrasi ion H+, berarti kan nanti kita bisa bentuknya dalam bentuk pH. Kemudian juga nanti bisa kalau dalam redoks tadi seperti saya sampaikan, itu kita bisa menghitungnya dalam bentuk dia potensial, gitu kan? Ya. Ya, jadi pada asam basa ini biasanya dinyatakan tadi sumbu X-nya adalah volume titran, sedangkan sumbu Y-nya adalah pH larutan. Ya. Kemudian pada titrasi pengendapan ini biasanya sumbu X-nya adalah volume titran, titrannya berarti nanti bisa Ag atau Cl, ya, dan di sumbu Y-nya itu konsentrasi Ag ya atau konsentrasi Cl, bisa dihitung dua-duanya ya. Pada reaksi redoks ini redoksnya ini misalnya reaksi antara mangan dengan besi ya, berarti nanti di sumbu X-nya adalah volume mangan, di sumbu Y-nya adalah E dari besi gitu ya, atau P itu berarti pangkatnya ya. Lognya maka tuh. Ya. Ini contohnya. Ya. Ini contohnya pada titrasi asam basa ya. Jadi pada sumbu X adalah volume titran, pada sumbu Y adalah pH.
Ini kurvanya yang merah. Ya. Nanti dari kurva ini, nanti kita bisa tentukan juga titik akhir titrasinya di mana, ya, dengan cara memberikan garis singgung, ya, pada kurva, ya. Kemudian garis singgungnya ini pada titik singgungnya diperpanjang, masing-masing titik singgungnya kita perpanjang. Setelah itu dibuat garis dan nanti garisnya dicari titik tengahnya, gitu kan? Garisnya dicari titik tengahnya, ya, dicari titik tengahnya. Kemudian nanti berarti ini adalah titik ekivalennya. Ya, berarti nanti ini adalah titik ekivalennya. Kurva yang lain, ya, kurva juga ini bisa kita gambarkan dalam bentuk turunan pertama dan turunan kedua. Ya. Pada bentuk turunan pertamanya, ini misalnya delta pH per delta volume yang tadi, ini akan menghasilkan kurvanya seperti ini. Jadi ada puncak. Pada puncak ini adalah titik ekivalennya. Ya. Puncaknya adalah titik ekivalennya. Kemudian kalau kita turunkan lagi terhadap turunan yang kedua, maka titik ekivalennya itu adalah berada pada titik potong dengan sumbu X. Nah, ini contoh. Contohnya sampelnya ini sampel katropil dititrasi dengan NaOH. Berarti ini pada sumbu X adalah volume NaOH-nya, gitu kan? Pada sumbu Y-nya ini adalah potensial. Ini reaksinya berarti reaksi redoks, titrasi redoks, ya. Kurvanya ini kurva yang terbentuk. Ya, ini kurvanya yang garis-garis itu adalah kurva volume terhadap potensial. Ya, berarti kan ini di sekitar sini titik ekivalennya. Yang kedua, yang garis tidak putus-putus, ini kurva turunan pertamanya. Ya, kurva turunan pertamanya, ya. Jadi nanti ya sama, titik ekivalennya akan menunjukkan nilai yang sama. Ya. Ya, jadi bisa dibuat dalam bentuk kurva langsung, ya, hubungan langsung antara tadi volume titran dengan potensial atau dengan pH, bisa juga dibuat turunan pertamanya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang akan ditanyakan dulu. Kalau saya lanjut aja dulu ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah titrasi balik, ya. Pernah dengar istilah titrasi balik? Titrasi balik. Titrasinya dibalik. Nah, titrasi balik ini banyak sekali contoh aplikasinya pada titrasi balik. Jadi titrasi balik ini digunakan ketika reaksinya antara analit dengan titran ini berjalan lambat atau tidak ada indikator yang cocok. Ya. Bagaimana kita kerjakan titrasi balik? Ya, untuk titrasi balik ini cara kerjanya, jadi analitnya itu kita tambahkan dulu dengan titran berlebih, ya, dengan titran berlebih. Baru nanti titrannya itu kita titrasi dengan titran yang lain. Jadi contohnya. Nah, di sini ada nggak contohnya? Ya. Atau jangan dulu ke situ lah. Ini contohnya. Contohnya,
saya punya asam. Asam ini tidak bisa saya langsung titrasi dengan basa. Kenapa? Asam sampel, misalnya saya tulis ini asam sampel. Ini tidak bisa saya titrasi langsung dengan basa. Karena misalnya tadi reaksinya lambat atau tidak ada indikator yang cocok. Ya. Jadi untuk mengantisipasinya, ya untuk solusinya saya gunakan titrasi balik. Caranya berarti kan tadi asam sampelnya itu, ini saya tambahkan dengan basa berlebih, ya, dengan basa berlebih. Ya. Kalau saya tambahkan dengan basa berlebih setelah titik ekivalen, berarti kan asamnya bereaksi dengan basa nih. Berarti ada yang berlebih kan? Siapa yang berlebih berarti? Siapa yang berlebih? Titrannya, Bu. Titrannya kan ya? Berarti kan nanti ada basa kan ya? Ada basa yang berlebih. Karena kan nanti ini bereaksi nih. Asamnya bereaksi dengan basa. Berarti kan nanti ini akan menjadi garam, air, dan kelebihan dari basa. Kelebihan dari basanya ini, gitu kan? Kelebihan basa kelebihan dari basanya ini kemudian saya titrasi dengan asam yang lain, ya, bukan asam yang ini, bukan asam di sampel, tapi asam yang dia sebagai larutan standar misalnya, ya, satu larutan baku, tuh, ya, begitu, ya, paham nggak? Jadi nanti bagaimana cara menentukan konsentrasi asam? Kan kita menentukan konsentrasi ini ya. Nah, kita lihat nih di slide selanjutnya. Ya, jadi nanti yang kita gunakan ya, ini berarti kan milimol titran yang bereaksi, berarti kan milimol titran yang bereaksi, atau saya balik lagi ke tadi deh, biar nanti tadi kalian. Salah. Oke. Oke. Nah, di sini berarti kan saya ingin mencari konsentrasi dari ini kan? Ya. Konsentrasi dari asam apa namanya? Asam yang bereaksi dengan basa berlebih. Berarti kan kalau di sini saya punya basa berlebih gitu kan? Yang tadi basa berlebih ini kan berarti kan dia ada yang berarti kan mol basa berlebih ini ada yang bereaksi dengan siapa saja? Ada yang bereaksi dengan sampel gitu kan? Dan ada juga yang bereaksi dengan ini kan? Dengan mol asam pada titrasi balik gitu kan? Mol asam pada titrasi. Gitu. Nah, berarti kalau saya ingin mengetahui mol asam pada sampel, berarti ini sama dengan apa? Berarti rumusnya kalau dari sini dipindahin, berarti jadi mol basa berlebih dikurangi dengan mol asam titrasi. Ya. Ini kalau contohnya asam yang dia ditentukannya. Paham nggak sampai sini? Atau mau lihat dulu contohnya? Paham sampai sini? Paham? Lihat contohnya, Bu. Contohnya dulu ya, kita contoh. Oke. Ini contohnya. Ya.
Contohnya, jadi kita ini ya, contohnya nih. Contohnya sampel nih, sampel yang mengandung 0,5 gram natrium karbonat dianalisis dengan menambahkan 50 ml HCl 0,1 molar berlebih, gitu kan? Dididihkan untuk menghilangkan CO2, kemudian dititrasi balik dengan 0,1 molar NaOH. 5,6 ml NaOH diperlukan untuk titrasi balik. Tanyakan berapa persen? Oke. Tadi ini ada jawabannya nggak ya? Oh, ada nih. Jangan itu deh. Saya terangin sama saya aja ya. Jangan pakai itu ya. Salah. Ya. Berarti kan tadi ya. Tadi kita punya karbonat. Nah, berarti kan ini ada sampel karbonat nih. Ada sampel karbonat 0,5 gram. Ya. Kemudian berarti kan ditambahkan dengan HCl berlebih sebanyak 50 ml. Kelebihan dari HCl-nya dititrasi dengan NaOH sebanyak 5,6 ml. Ya. Oke, kita pindah. Ya. Berarti tadi kita punya karbonat. Karbonat itu kan ya. Karbonatnya kemudian direaksikan dengan HCl. Jadi NaCl plus CO2 plus H2O gitu kan. Ya. Kemudian tadi HCl-nya itu berlebih. Ininya kan tadi ininya 0,5 gram ya. Ininya tadi 0,1 molar. Berapa mili tadi? 50 mili. 50 mili. 50 ml. Ya. Nah, kemudian ini kan nanti reaksinya berlebih. HCl yang berlebihnya dititrasi dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Berarti ini ya tadi dia konsentrasi 0,1 molar, kemudian volumenya 5,6 ml, gitu kan ya? Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi dari natrium karbonat. Ya, ini secara konsep tadi kan ya, berarti di sini mol dari HCl yang berlebih ini, gitu kan, berarti sama dengan mol dari siapa? Mol dari karbonat ditambah dengan mol siapa? OH, betul. Ini mol HCl-nya. Mol karbonatnya di mana? Mol karbonatnya justru ini yang kita cari kan? Justru kita akan cari mol karbonat. Berarti mol karbonat ini sama dengan mol HCl dikurangi mol NaOH. Ya. Mol HCl-nya mana? Mol HCl-nya ini. Mol HCl-nya berarti 0,1 dikali 5,6 ml. Berarti nanti hasilnya milimol ya? Milimol. Mol kok 5,6 salah? Ini berapa harusnya? 50 ya? 50, ini 50. Dikurangi mol NaOH-nya ini 0,1 molar dikali 5,6. Ya. Berarti ini adalah 55 dikurangi 0,56. Satuannya
milimol. Jadi berapa milimol? 4,44 milimol. Oke. Jadi mol Na2CO3-nya 4,44 milimol. Yang ditanyakan bukan mol ya. Yang ditanyakan itu adalah yang ditanyainnya persen ya? Iya, persen. Ya, kalau tanyakan persen berarti nanti hitung aja. Hitung nanti massa dari Na2CO3-nya berarti sama dengan 4,44 milimol gitu kan? Kalikan dengan berat molekulnya. Berapa berat molekulnya Na2CO3? 0,5. Berat molekulnya, Say? Oh, Berapa? Na2CO3. Na2 berarti kan 23 tambah 23. 46 tambah 14, 60. 108 bukan sih? 106. 100 berapa? 106. 4, oh ya, 106 ya. 106 ya. 106 gram per mol. Jadi berapa? 4,44 kali 106? 235,32. 235,32. Satuannya apa? Satuannya apa, yo? Kan ini milimol. Miligram. Miligram, betul. Atau sama dengan 0,235. 32 gram. Kalau ditanyakan persennya berarti? Ya, persennya berarti tinggal massa yang Na2CO3-nya dibagi dengan massa Sampel. Kalikan dengan 100%. Ya, berarti 0,23532 dibagi 0,5 kali 100. Jawabannya adalah 47,64% ya? Iya. Nah, itu kalau ditanyakan dia sampai persentase. Tapi kalau ditanyakan mol aja mah ya berarti udah sampai sini. Ya. Paham ya titrasi balik ya? Iya. Tuh. Oke. Saya lanjut. Lanjut ya. Dikit lagi sih sebetulnya cuma tinggal latihan soal sebetulnya. Sebentar saya buka dulu. Oh lah, masih banyak. Oh, cuma latihan soal sih, latihan soal. Oke, itu udah ya, sama ya. Oke, habis ini sebetulnya menghitung normalitas, tapi kalau menghitung normalitas kan sebenarnya udah ya sama Bu Rizka ya. Normalitas sudah pernah kan ya menghitung sama Bu Rizka ya? Berarti, silakan kalau masih ada pertanyaan, karena setelah ini kita akan lanjutkan dengan latihan soal. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan. Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan soal deh. Yaudah, sambil nanti kita latihan soal, nanti kalau ada pertanyaan sambil ini aja. Oke, kita latihan soal. Ya, ini latihan soalnya soal stoikis, soal apa namanya titrasi, tapi ini bisa diselesaikan dengan stoikiometri sebetulnya ya. Oke, silakan untuk mau dicatat, terserah deh mau dicatat atau mau difoto. Yang penting teman-teman mengerjakan. Atau mau persoalan saja ya, kita kerjakan persoalan ya. Oke, nah ini dulu deh. Nah, soal nomor 1,
Ini pembuatan larutan. Jelaskan pembuatan 5 liter larutan 0,1 molar Na2CO3 dari padatan standar primer. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kita bahas. Nomor 1 dulu. Kita kerjakan berapa menit nih? Kita kerjakan selama 3 menit. Silakan, kita kerjakan 3 menit ya. Ibu, maaf, boleh perlihatkan soalnya? Itu soal nomor 1, sudah ada di slide. Itu nomor satu. Sok nomor satu dulu ya, 3 menit. Baru nanti setelah nomor 1 selesai, baru nanti kita lanjutkan dengan soal nomor berikutnya. Atau biar lebih gampang, Na2CO3-nya 106 aja. Ya, berat molekulnya di 106-in. Oke, berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Yang sudah menemukan silakan buka mikrofonnya. Berapa? 53 gram. Oke, good. 53 gram ya. 53 ya, 53 gram. Apakah yang soalnya harus saya jelaskan atau tidak usah? Tidak usah, Bu. Tidak usah, oke. Saya skip soal yang ini. Tidak usah kita bahas. Jawabannya 53 gram. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2, terangkan cara pembuatan 2 liter larutan 0,1 normal. 0,1 normal asam sulfat ya dengan berat molekul 98. Silakan.
Berapa jawabannya? 9,8. 19,6. 19,6 ya. 9. 19,6. Tapi di sini ada yang salah, ini saya membuat soal. Apa coba yang salah? Konsentrasi awalnya, Bu. Betul sekali. Karena ini di sini asam sulfat. Asam sulfat itu bentuknya bukan padatan. Ya, asam sulfat itu bentuknya adalah larutan. Ya, larutan. Bukan padatan. Ya. Jadi harusnya berarti ini kita buatnya dari pengenceran, larutan, pekat. Ya, bukan dari penimbangan kalau asam sulfat. Ya. Kalau kita buat dia dari pengenceran, berarti ini kita biasanya nanti diketahuinya adalah konsentrasi dari asam sulfat pekatnya. Gitu ya. Nah, kalau nanti diketahui konsentrasi asam sulfat pekatnya, berarti nanti kita akan menentukan konsentrasi volume yang diperlukan asam sulfatnya berapa gitu kan, dari tadi konsentrasi asam pekatnya dengan menggunakan rumus pengenceran. M1 kali P1 sama dengan M2 kali V2. Ya, itu yang salah ya. Ini saya salah. Ya. Saya salah. Salah membuat soal. Oke. Karena kalau asam sulfat itu bentuknya larutan, dia tidak ditimbang. Oke. Salah ya? Salah soal. Ya, salah soal. Kalau ditanyakannya dia berapa gram, salah soal. Ya. Tapi kalau diketahui dia berapa konsentrasi larutan asam pekatnya, itu soalnya bisa kalian kerjakan. Kalau ini berarti salah yang membuat soal, gitu ya. Karena asam sulfat tidak ditimbang, gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nih. 50 ml larutan HCl memerlukan 29,71 ml larutan BaOH 2 kali 0,01963 molar. Hitunglah molaritas dari HCl. Oh, ini gampang.
Berapa jawabannya? 0,023, Bu. 0,0233. 0,0233. 0,0116666. Yo, udah bayar. 0,1166. 0,023, Bu. Ada berapa jawaban nih? 0,0233. Oh, ada 2 jawaban. Yang mana yang benar? 0,0234 karena BOH-nya ada 2. Ya. Oke, ini kan tadi saya bilang ini soalnya bisa teman-teman selesaikan dengan stoikiometri ya. Ya, ini bisa diselesaikan dengan stoikiometri ya. Berarti ini pertama, kalau stoikiometri berarti kita harus menuliskan reaksinya dengan setara. Ya, berarti di sini kita punya HCl, HCl-nya direaksikan dengan Ba OH 2 kali, hasilnya apa? Ba Cl 2 dan H2O. 2O. Setara belum reaksinya? Setara belum? Belum. Koefisien mana yang harus kita rubah agar dia jadi setara? Koefisien HCl. HCl. Oke, HCl-nya berarti koefisien di sini harus 2. 2. Oke, good. Di sini harus 2 HCl-nya. Terus kemudian apa lagi? Di sini juga H2O-nya 2 ya? Oke. Nah, artinya berarti kan 2 mol HCl itu bereaksi dengan 1 mol BaOH. Gitu kan ya? Jadi mol HCl itu 2 kali mol BaOH. Betul nggak? Ya. Mol HCl 2 kali mol BaOH. Ya, karena kita lihat dari dari perbandingan koefisien. Berarti kan mol HCl ini sama dengan 2 kali mol BaOH 2 kali. Ya. Mol HCl, berarti kan mol HCl ini adalah volum dikali molaritas dari HCl. Ya, volumenya diketahui. Berarti 2 kali mol BaOH, berarti mol BaOH volum dikali molaritas dari BaOH 2 kali. Oke. Volumenya, ini volume HCl-nya diketahui ada 50 ml. Dikali dengan molaritas dari HCl sama dengan 2 dikali volume dari BaOH-nya, ini volume dari BaOH-nya 29,71 dikali konsentrasi BaOH-nya adalah 0,01963. Ya. Berarti molaritas dari HCl-nya adalah ini dikalikan dapat berapa tuh? 1,1664 ya. Dibagi dengan 50. Dapat konsentrasinya adalah 0,0233 molar. Ya. Jadi harus diperhatikan ya, harus teman-teman perhatikan. Ini yang harus diperhatikan. Koefisien. Ya, koefisiennya harus diperhatikan. Ini koefisiennya dia 2, ini koefisiennya 1. Oke. Jadi jawabannya 0,0233. Ya. Oke, masih ada waktu kita. Soal berikutnya. Titrasi 0,2121 gram natrium oksalat memerlukan 43,31 ml kalium permanganat. Hitung molaritas dari larutan kalium permanganat. Ya. Jadi reaksinya adalah oksalat. Ya, oksalat ini yang berubah biloxnya. Ini titrasi dulu, titrasi apa nih? Kalau ada oksalat dengan redoks,
Dengan redoks itu jawabannya ya. Oksalat dengan permanganat berarti kan titrasi redoks ya. Titrasinya adalah titrasi redoks. Ya, berarti kalau titrasi redoks berarti kita harus menyetarakan persamaannya dalam bentuk persamaan redoks. Ya. Berarti C2O4 2- ditambah dengan MnO4-. Jadi apa nih reaksi redoksnya? Ada yang tahu reaksi redoksnya bagaimana? Reaksi redoks antara oksalat dengan permanganat? Tadi udah ada di contoh ya? Apa tadi reaksinya? Jadi apa? Ada yang ingat? Apa? Hasilnya? 2Mn2+. Mn2+ dengan apa? CO2. 10 CO2. CO2. Ya. Oke, ini karena ini ternyata kan ini reaksinya reaksi redoks, berarti ini harus disetarakan berdasarkan reaksi redoks, ya. Nanti teman-teman berarti harus sudah bisa juga menyetarakan persamaan redoks, mau setengah reaksi, mau berdasarkan biloks, silahkan. Ya, berarti kan kalau ini mah ini C2O4 2- gitu kan? Ya. Jadi CO2, nah ini kan berarti reaksinya belum setara, ini harus disetarakan berdasarkan redoks. Kalau disetarakan pakai reaksi redoks, ini jadi apa nih reaksinya? Apa dulu nih? Apa dulu sih yang harus kita kerjakan? Mau gimana? Dari bilangan oksidasinya. Cari tambah H+. Oke, mana dulu nih? Oke, yang mudah yang mana sih yang kalau kalian mengerjakan persamaan redoks? Itu masing-masing silakan. Oh, saya mudah pakai cara biloks, silakan pakai cara biloks. Kalau mau pakai cara setengah reaksi, boleh cara setengah reaksi, ya. Kalau pakai cara setengah reaksi berarti kan ini jadi C2O4 2- gitu kan ya? Ininya menjadi CO2. Ya, yang pertama harus disetarakan apanya dulu? C. Jumlahnya ya. Di sini C-nya 2, O-nya 4, di sini C1O2. Berarti yang ini harus dikalikan dengan 10. 2. Gitu kan ya? 2. Oh iya. Ya, kan di sini ada C2. Nah, biar C-nya sama 2. Sekarang apa lagi? O-nya udah sama belum? Jumlah O-nya? Ini jumlah O-nya berapa? 4. Ini 4, berarti jumlah O-nya udah sama. Oke, apalagi nih yang belum sama? Muatan ya? Muatan. Di sebelah kiri muatannya berapa? Yang belum muatan, Bu. 2. Di sebelah kiri muatannya 2-. Di sebelah kanan muatannya? Nggak ada. 0. Berarti untuk menyetarakan muatan kita harus menambahkan elektron kan ya? Elektronnya ditambahkan di mana? Di kanan atau di kiri? Di kanan. Berapa banyak elektron harus ditambahkan di kanan? 2. Oke, good. Berarti ini sudah setara. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang MnO4- menjadi Mn2+. MnO4- ditambah menjadi Mn2+. Ya. Mn-nya sudah setara? Sudah. O-nya setara belum? Belum. Kalau O-nya belum setara, berarti apa yang harus kita lakukan? Tambahan H2O. Ditambahkan H2O. Di manakah saya harus menambahkan H2O? Kanan. Ini ceritanya asam, gitu ceritanya asam, berarti harus menambahkan di yang kekurangan oksigen. Ini kurang oksigennya berapa banyak? Kurang oksigennya? 4. Berarti tambahkan 4H2O. Saya tambahkan 4H2O di sana. Ya. Nah, sekarang jadi tidak setara, berarti harus tambahkan dengan 4 buah H+. 4 buah H+, betul. 8H+. 4
4 atau 8 nih H plusnya? 8. Oke, betul. 8 H plus. Ya. Nah, sekarang MN udah setara. Oh, udah setara. H-nya udah setara. Apa yang belum setara? Muatan. Muatan. Di mana harus saya tambahkan elektron biar muatannya jadi sama? Kiri. Di kiri. Berapa banyak saya harus tambahkan di kiri? 3. 5, Bu. Ini 8. Kurangi 1, 7. Berarti di sini positif 7. Di sini positif 2. Ya. Berarti di sini harus tambahkan 5 buah elektron. Ya. Ya, sekarang tinggal dijumlahkan reaksinya. Berarti agar elektronnya harus setara antara reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti yang ini kita kalikan dengan kali 5. Yang ini kita kalikan 2. Oke, kita tuliskan reaksinya berarti jadi 5C2O4 2 min gitu kan? Ditambah dengan 2MnO4 min ditambah 16H plus. Oke, jadi 10 CO2 terus ditambah 2Mn2 plus ditambah 8H2O. Oke, maaf itu ke pinggir. Ditambah 8H2O. Oke, berarti ini sekarang reaksinya sudah setara. Ya, artinya setiap 5 mol oksalat akan bereaksi dengan 2 mol permanganat. Ya, itu kan ya. Berarti kan nanti kalau kita lihat dari dari koefisien, dari perbandingan koefisien, berarti kan mol dari permanganatnya ini ya, ini sama dengan 5/2 mol. 5/2 mol oksalat. Ya. Karena di sini ditanyakannya dia dalam bentuk dalam bentuk kalium permanganat ya, berarti ya sama aja. Berarti ini ya sama ya, berarti nanti mol kalium permanganatnya sama dengan 5/2 mol dari Na2C2O4. Ya. Oke, nanti bisa dihitung berapa. Ya. Ini kan molnya dia sudah dalam bentuk ini langsung. Berarti tinggal gram per mr-nya yang si oksalatnya ya. Nanti berarti tinggal untuk mencari molaritasnya tinggal nanti yang molnya dibagi dengan volume. Oke. Ya, silakan ada yang ditanyakan dulu.
Bisa ya? Jadi nanti tinggal dibandingkan kayak tadi. Ya. Ini soal terakhir. Ya, soal terakhir. Soal terakhir boleh dikerjakan di rumah. Silakan dicatat soalnya. Silakan dikerjakan di rumah. Kan sekarang juga kerjain di rumah ya. Maksudnya silakan nanti dikerjakan setelah perkuliahan ini. Ya, silakan untuk dicatat soalnya. Oke, materi kita coba sampai sini ya untuk hari ini ya. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan dengan titrasi asam basa ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan titrasi asam basa.